Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kita patut ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongannya kepada kita, di mana pada hari ini saya bisa melakukan presentasi penelitian yang saya lakukan secara luring. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Hamad Kurniawan SSI MSI, Ibu Dr. Hawa Purnama Celal Arsan SSI sebagai dosen pengapun meteorologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan penelitian yang saya lakukan yang berjudul Sintesis AUNPS dari ekstraksi kulit kayu akasia atau Acacia mangium untuk uji aktivitas antioksidan. Di sini saya memiliki outline. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi. Nah, sebelumnya itu saya memiliki pendahuluan, di mana pada gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan yaitu pohon akasia. Nah, pertimbangan pada penggunaan kulit akasia dalam penelitian ini, di sini kulit kayu akasia mengandung flavonoid dan alkaloid. Flavonoid adalah kelompok dengan berat molekul rendah berbasis inti 2-fenilkromot yang merupakan biosintesis dari turunan asam asetat atau fenilanin dengan menggunakan jalur asam sikimat. Dan yang kedua, kulit kayu akasia ini mengandung yang namanya alkaloid, yaitu sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik yang terdapat di tumbuhan. Selanjutnya yaitu kita mendapat rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, bagaimana jika jumlah radikal berlebih? Nah, apabila jumlah radikal berlebih, maka akan memicu efek patologis seperti arteriosklerosis, kanker, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, gimana cara mengatasinya? Yaitu dengan merendam aktivitas radikal bebas yang diperlukan antioksidan dari aplikasi kulit kayu akasia, di mana nanti pada rumusan masalah ini, apakah benar kulit akasia mampu menetralisir atau menstabilkan radikal bebas dengan cara menggunakan HuCl4 atau chloruric acid. Dari rumusan masalah ini, kita mendapat tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui peran kulit kayu akasia sebagai antioksidan dengan menggunakan HuCl4. Dan selanjutnya kita akan mendapat ruang lingkup penelitian, di mana nanti pada ruang lingkup penelitian ini, kulit kayu yang kita gunakan adalah kulit kayu akasia. Dilanjutkan dengan poin selanjutnya, di mana dapat apa manfaat penelitian ini, di mana nanti penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat bahwa aplikasi kulit kayu akasia memiliki potensi sebagai antioksidan yang mampu menetralisir atau menstabilkan radikal bebas, di mana nanti pohon akasia ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan nilai tambah pemanfaatan hasil hutan. Baru yang selanjutnya masuk pada tinjauan pustaka, mana pada tinjauan pustaka ini kita harus mengetahui gimana itu nanopartikel emas. Nah, AUNPS ini atau nanopartikel emas ini merupakan anggota paling spektakuler dari keluarga nanopartikel logam, dan juga dapat menarik minat yang besar yang memicu beragam kemungkinan aplikasi dalam optik, fisik, katalis, dan juga biologis. Partikel nano yang termasuk dalam kategori bahan nano dijelaskan sebagai objek yang memiliki 3 dimensi skala nano eksterior, dan juga fitur yang menentukan dari AUNPS ini seperti kesederhanaannya dalam sintesis, kontrol bentuk, dan fungsionalisasi yang telah menarik subjek penelitian dan aplikasi biomedis yang lebih luas. Nah,
Sifat dari nanopartikel emas ini mempunyai kelebihan yang menonjol dibandingkan pada emas dalam bentuk ruangnya, yaitu mempunyai sifat optik dan elektronik dengan toksisitas yang rendah. Sifat optoelektronik on-phase meningkat dari ukuran bentuk dan lingkungan lokalnya. On-phase juga bersifat biokompatibel dan mudah mengikat untuk berbagai macam biomolekul seperti asam amino protein, enzim, dan DNA dan peran dalam imobilisasi biomolekul seperti menurut Hararian TS tahun 2019. Nah, selanjutnya pada kulit kayu akasia atau akasia mangium. Nah, pada kulit kayu akasia ini merupakan salah satu limbah hasil tebangan hutan rakyat dan juga menghasilkan limbah kulit kayu yang berpotensi sekurang lebih 10-15% dari volume batang kayu. Selama ini, pemanfaatan limbah kulit kayu akasia mangium tersebut dilakukan secara maksimal dan kurang memberikan nilai tambah, di mana nanti umumnya hanya digunakan sebagai bahan bakar boiler sebesar 30% dan sisanya tidak dimanfaatkan atau dibuang. Itu menurut Utami pada tahun 2014. Salah satu pemanfaatan limbah kulit kayu mangium ini untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambahnya yang merupakan nanti dengan memanfaatkan zat ekstraktif yang terkandung dalamnya sebagai sediaan obat anti diabetes. Pada ekstraksi kulit mangium ini dalam air dan metanol dalam berbagai konsentrasi menghasilkan random ekstrak yang beragam. Selanjutnya adalah metodologi. Nah, pada metodologi penelitian ini kita harus mengetahui apa saja alat dan bahan yang perlu digunakan. Di sini ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama itu neraca analitik, spatula, gelas arloji, pipet tetes, beaker gelas 50 ml dan juga 100 ml, corong gelas, labu takar 50 ml dan 500 ml, botol semprot, heating oven, spektrometer UV-VS dan mikroskop Olympus dengan tipe CX22, di mana nanti dengan terhubung pada kamera dengan optimal pembesaran 40, 100, dan 400 kali. Dan juga ada bahan yang saya gunakan. Apa saja bahan yang saya gunakan? Yang pertama kulit kayu akasia. Kedua emas murni 99,9%, asam klorida atau Cl, asas nitrat, HNO, aquabides, aquademi, kertas aren, Wetman nomor 42, aluminium foil, dan plastik wrap. Dimana nanti alat dan bahan ini bisa kita lihat di slide. Terus pertanyaan kita, udah ada bahan, udah ada alat, bagaimana prosedur kerjanya? Nah, untuk prosedur kerjanya, saya memiliki yang namanya diagram alir. Apa saja diagram alirnya? Yang pertama itu preparasi sampel. Nah, sampel yang kita gunakan pada penelitian ini berupa batang dari atau kulit kayu dari pohon akasia, di mana nanti bagian tanaman yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah kulit kayu akasia dalam kondisi segar. Kulit kayu akasia dikuliti dan dicuci dengan menggunakan aquades hingga bersih. Kemudian kulit kayu yang telah bersih tadi dikeringkan dan digiling hingga menjadi serba halus. Kenapa digiling sampai serba halus? Biar nanti mempermudah dalam instalasi, di mana nanti dalam keadaan seperti dengan etanol air gitu. Baru yang selanjutnya, pembuatan dan penentuan panjang gelombang maksimal larutan HuCl4 sebanyak 0,5 ml. Nah, larutan HuCl4 ini sebanyak 0,5 ml dibuat dengan melarutkan 0,493 gram emas ke dalam aqua atau dapat kita banding dengan HCl sama NO3 3:1 sebanyak 4 ml dengan dibantu pemanasan. Kemudian ditambahkan dengan aquademi hingga volume 500 ml dan dihomogenkan. Dan selanjutnya itu larutan HuCl4 dikocok lalu dapat langsung digunakan. Dan nanti pada tahap yang berikutnya, larutan HuCl4 ini dikategorisasi dengan spektrometer UV-VS pada panjang gelombang 200 hingga 400. Yang selanjutnya yaitu sintesis nanopartikel emas dengan variasi volume bioreduktor. Pada proses ini, sintesis nanopartikel emas dilakukan dengan mencampurkan larutan HuCl4 sebanyak 0,5 ml dan ekstrak kulit kayu akasia
dengan menggunakan larutan HCl4 0,5 sebanyak 5 ml dan dimasukkan ke dalam botol vial dengan 10 ml, lalu nanti ditambahkan 0,3 ml setelah kulit akasia. Kemudian sintesis nanopartikel emas dilakukan dengan bantuan pemanasan pada kurang lebih selama 25 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Dan kita juga nanti di sini menggunakan variasi volume bioreduktor ekstrakultur akasia sebanyak 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, dan 2 hingga 2,5 mili. Di mana nanti percobaan ini kita dapat melakukan 3 kali pengulangan. Selanjutnya dilakukan dengan sintesis nanopartikel emas dengan variasi waktu pemanasan. Di mana nanti pada sintesis ini dilakukan dengan mencampurkan larutan HCl4 0,5 molar dan ekstrakultur akasia. Prosedurnya, yang pertama menggunakan larutan HCl4 0,5 mmol sebanyak 5 ml, lalu dimasukkan ke dalam botol vial 10 ml. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan volume terbaik ekstrakultur akasia. Karena setelah itu kita akan melakukan sintesis nanopartikel emas dengan bantuan pemanasan pada suhu 25 derajat Celcius hingga adanya terjadi perubahan warna. Baru yang selanjutnya nanti, kita menggunakan yang namanya variasi waktu, di mana variasi waktu pemanasan sintesis nanopartikel emas ini kurang lebih tadi kelanjut slide-nya, dimana nanti pada variasi waktu ini kita yang menggunakan yang namanya dengan variasi waktu 10 menit, 25 menit, 40, 55, dan hingga 70 menit. Dimana nanti pada percobaan ini kita akan melakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Lalu yang selanjutnya, sintesis nanopartikel emas dengan variasi suhu pemanasan kurang lebih dengan menggunakan variasi suhu dan juga waktu. Apa nanti perbedaannya pada suhu dan waktu? Cuma itu perbedaannya. Pada waktu nanti kita menggunakan variasi waktu, sedangkan pada suhu nanti yang kita bedakan itu suhunya mulai dari 40 hingga 120 derajat Celcius, dan kita akan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Mungkin itu aja presentasi penelitian saya ucapkan terima kasih, dan sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari penyampaian atau kelanjutan dari slide. Saya minta maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.